sebelum kita belajar, ada baiknya ketua kelas kita doa dulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai belajar yang hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita mulai. Terima kasih Nadia. Oke anak-anak, sebelum itu Ibu absen dulu ya. Hadir semua nggak? Gak ada yang nggak masuk? Oke, kelas 15 ya. Oke, kalau begitu sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ada gambar. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Apa yang muncul di benak anak tentang gambar ini? Satu, penunjuk tangan. Boleh juga. Lansia dan pekerja sosial boleh. Lagi di sebelah sini. Komunikasi antara lansia dan eksos. Oke, ada lagi di sini dong. Apa? Gambar ini menunjukkan apa? Ya begini. Menggunakan bahasa tubuhnya bergerak. Kalau bahasa tubuh termasuk apa? Komunikasi non verbal. Ada lagi yang mau kasih pendapat tentang gambar di atas? Ada yang mau kasih pendapat? Coba Mbak yang di belakang. Gambarnya tentang apa? Oke, Peksos yang berkomunikasi dengan lansia. Hampir mirip-mirip semua ya jawabannya ya. Oke, semuanya benar ya. Jadi gambar di atas tadi itu menunjukkan komunikasi antara komunikator dan komunikasi. Siapa yang jadi komunikatornya di situ? Peksosnya. Siapa yang jadi komunikan? Lansianya. Paham ya? Jadi dalam komunikasi adalah proses perputaran informasi. Dari siapa? Dari komunikator kepada komunikan. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, kira-kira saluran komunikasinya melalui apa? Bahasa tubuh termasuk dalam apa? Langsung atau pakai benda? Secara langsung. Jadi saluran komunikasi yang digunakan di dalam gambar tersebut secara langsung, tidak menggunakan media misalnya seperti gawai ataupun media internet lainnya, karena dia komunikasi secara langsung. Paham sampai sini? Oke. Nah, anak-anak, jadi dari gambar tadi itu menunjukkan bahwa hari ini kita akan mempelajari komunikasi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak dapat menerapkan komunikasi efektif pada klien secara tepat. Capaiannya apa aja? Yang pertama, anak-anak mampu menjelaskan dasar komunikasi efektif dalam situasi pekerja sosial. Yang kedua, bisa menguraikan teknik komunikasi dalam situasi pekerja sosial. Yang terakhir, bisa menerapkan komunikasi yang efektif dalam kaitannya interaksi dengan klien. Paham ya? Oke, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya,
ada baiknya kita pemanasan dulu. Oke, silakan berdiri semuanya. Karena hari ini kita pembelajaran di siang hari ya, supaya kita semangat pagi. Oke, kalau ibu bilang Marina, tangannya bunyi. Kalau menari begini, kalau di atas begini, menara. Sekali lagi, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Bisa? Sekarang coba kita dari pelan ke cepat. Sedang saja dulu ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina menari. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina menari. Marina menari di atas menara. Di atas Marina menari. Oke, terima kasih. Ya, tadi melatih kefokusan anak-anak semua supaya di siang hari ini bisa fokus ketika kita memasuki pembelajaran. Oke, anak-anak, sebelum itu ibu mau tanya dulu. Hari ini kegiatan kalian apa aja? Dari pagi tadi? Belajar ya? Sama bapak siapa? Pak Galang ya, seru nggak? Oke, harapan ibu di pembelajaran kali ini anak-anak semua juga bisa lebih aktif dan lebih semangat lagi. Oke, bukan Oke, karena tadi sudah kita mencoba melihat gambar, kemudian kita sudah tahu tujuan pembelajaran kita apa saja hari ini, capaiannya apa saja hari ini, kemudian kita juga sudah tadi melatih kefokusan kita, walaupun masih sedikit kurang semangat ya, mungkin masih baru selesai makan ya, jadi masih belum begitu semangat, tapi harapannya nanti ketika belajar kita lebih semangat lah. Oke, anak-anak, sekarang ibu mau kalian membagi kelompok ya. Coba dibagi kelompok menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok berisikan 5 orang, karena kita ada 15 orang. Jadi silakan dibuat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Paham ya? Untuk pembagian kelompoknya, silakan di sini kelompok 1, nanti di tengah-tengah jadi kelompok 2, nanti di sini jadi kelompok 3. Di sini sesuai posisi saja ya. 1, 2, 3, 4, 5 jadi kelompok 1, 2, 3, 4, 5 jadi kelompok 1, 2, 3, 4, 5 jadi kelompok 3. Paham? Nah, kalau sudah silahkan kalian susun kursinya sesuai dengan kelompok masing-masing. Ibu kasih waktu, silahkan disusun sesuai dengan masing-masing. Oke, sudah semua? Oke, sudah semua? Di sini kelompok berapa tadi? 1. Di sini kelompok 2. Di sini kelompok 3. Oke, karena sudah kita bentuk kelompok, sekarang ibu mau bagiin LKPD-nya dulu ya, masing-masing kelompok. Sekarang ini kelompok
1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Sudah dapat semua KPD-nya? Sudah dapat? Sudah dapat ya? Nah, kalau sudah, boleh silakan anak-anak tulis kelompoknya. Yang kelompok 1 ditulis kelompok 1, yang kelompok 2 ditulis kelompok 2, yang kelompok 3 ditulis kelompok 3. Oke, ditulis dulu. Kalau sudah, silakan tulis nama anggota kelompoknya ya. Kelompok 3, kelompok 2. Ditulis dulu ya nama kelompoknya ya. Oke, silakan ditulis dulu nama kelompoknya. Kelompok 2 masih tulis nama? Oke, silakan tunggu. Kelompok 1 masih nulis nama? Oke, tunggu. Kelompok 3 sudah menulis nama? Sudah. Oke, masih kita tunggu 2 kelompok lagi ya? Sudah? Oke, sudah? Oke, kelompok 2 sudah juga ya? Nah, kalau sudah semua ditulis kelompok dan nama anggotanya sekarang, coba perhatikan video berikut ya. Oke, sekarang coba setiap kelompok diperhatikan dulu video berikut. Perhatikan dulu ya.
一啲環境因素會影響溝通嘅，好似太嘈嘅話，容易令長者分心。需要嘅時候要熄收音機或者電視機。我哋可以鼓勵有聽力問題嘅長者用助聽器，慢慢講，千祈唔好對長者大叫，盡量唔好提高聲調。呢啲説話技巧都可以令長者聽得清楚啲嘅。好啦，我哋要留心啊，咁一定需要復診。有時忙住做家務，可能會忽略咗要同長者面對面坐，要盡量保持眼神接觸。哦，喺幕後幫啲班啊，睇真啲啊！表情同身體語言對溝通都好重要嘅。留意要有足夠燈光俾長者睇清楚你嘅表情同姿勢。另外，每一次只係提出一個問題，可以提供選擇就得好。例如，我問你想着邊件外套啊，而係問你係要着呢件紅色嘅外套啦，定係呢件綠色嘅外套咧？呢件啦。仲要記住啦，講起要簡潔清晰，一次一個信息，咁樣可以幫到我哋更有效咁表達。例如，冇淨係講着衫啦，而係話先生，要穿左手先，再穿右手。要注意面部表情同肢體語言，點頭同微笑都可以鼓勵長者嘅。我哋要去醫院復診啊！你睇，你邊有食晒啊？有需要嘅時候，用真實嘅文件，令長者更容易理解。講嘢唔好講咁快，而且有時要重複講多次，等長者聽得清楚啲。仲有最後一點就係、記住要有耐性，唔好心急，俾時間佢哋慢慢試行表達。有時間，我哋上返衛生署同社會福利署嘅網站睇下其他照顧長者嘅片，溫下上堂學過嘅嘢啦。Oke, sudah semua ya menonton videonya. Oke, dari video tadi, ya. Tadi video tadi menggambarkan apa? Video tadi menggambarkan apa? Iya, lansia yang demensia. Jadi dia agak sering lupa-lupa dia. Nah, dari video tadi itu salah satu contoh kasus bagaimana kok komunikasi. Tadi ada yang tidak efisien dan ada yang efisien. Dari video tersebut, kira-kira dari masing-masing kelompok ya, anak kita per kelompok, apa yang ingin kalian tanyakan? Oke, dari kelompok siapa? Kelompok 3. Kelompok 3, oke. Boleh berdiri namanya siapa? Saya ingin bertanya, mengapa dalam video tersebut penting bagi seorang pekerja sosial untuk menguasai komunikasi verbal dan non-verbal dari interaksi antara pekerja sosial dengan klien? Oke, terima kasih kelompok 3. Tadi pertanyaan kelompok 3, mengapa komunikasi verbal dan non-verbal penting ya dalam interaksi dengan klien di pekerjaan sosial. Oke, kelompok 3 sudah. Sekarang coba kelompok siapa lagi? Kelompok 1 boleh. Ayo siapa perwakilan kelompok 1? Oke, alhamdulillah. Bertanya, dalam video tersebut teknik komunikasi apa saja yang digunakan sehingga komunikasi menjadi lebih efektif? Oke, pertanyaan dari kelompok 1, teknik komunikasi apa saja yang digunakan agar bisa komunikasi itu efektif. Sekarang nih berarti tinggal kelompok 2. Oke, kelompok 2 silakan berdiri dan sebutkan namanya. Nama saya Ria, bertanya apa saja hambatan atau masalah saat menghadapi komunikasi? Oke, terima kasih Kayla perwakilan dari kelompok 2. Kelompok 2
komunikasi dalam konteks situasi pekerja sosial. Oke, sekarang silahkan masing-masing kelompok tulis, buka APD-nya, tulis di bagian identifikasi masalah pertanyaan dari teman-temannya tadi. Kelompok 3 tadi, kenapa penting ya? Kelompok 1 tadi teknik ya? Kelompok 2 tadi hambatan. Nah, sekarang silakan dituliskan pertanyaannya di lembar kerjanya. Oke, silakan masing-masing kelompok ibu kasih waktu untuk menuliskan pertanyaannya. Sudah dituliskan? Ditulis semua ya. Kalau dia nggak tahu atau lupa pertanyaannya, boleh tanya sama teman kelompoknya. Ingat tadi kelompok 1 nanya apa? Ya, dalam video tersebut teknik komunikasi apa aja yang digunakan? Oke, paham ya. Ada yang mau ditanyain pertanyaan kelompok lain? Kurang jelas? Sudah? Oke, sudah, silakan ditulis dulu ya. Kasih waktu ya. Kelompok siapa yang sudah? Masih menulis? Soal nomor berapa? Soal nomor 2. Oke. Kelompok 1 soal nomor berapa? 3. Oke. Kelompok 2 baru soal nomor 3 ya? Oke. Silakan ditulis dulu pertanyaannya. Kalau kurang jelas boleh ditanyakan kembali kepada kelompok masing-masing ya. Kalau kurang jelas silakan ditanyakan ke kelompok masing-masing. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Berarti kita tunggu kelompok 2 ya. Kita tunggu dulu kelompok 2. Sudah? Oke, sudah semua ya. Ditulis. Sekarang buka lagi lembar selanjutnya. Identifikasi masalah. Oke, dilihat lembar selanjutnya. Dibuka. Kelompok. Ya, oke, dibuka. Sudah? Oke. Nah, tadi ada 3 pertanyaan. Sekarang coba dibaca kelompok 3 baca pertanyaannya. Di sini. Yang ini, baca ini. Berdasarkan pertanyaan di atas, tulislah hipotesis atau dugaan sementara terkait dengan. Oke, hipotesis atau dugaan sementara. Jadi sebelum kalian membaca materi, silakan kalian jawab dulu semampu kalian, sepemahaman kalian tentang 3 pertanyaan tadi. Silakan dijawab semampunya saja berdasarkan pemahaman di masing-masing kelompok. Silahkan berdiskusi, kelompoknya silahkan ditulis ya di sini ya di kolom berikut ya. Oke, gue kasih waktu, silahkan dijawab berdasarkan pemahaman kalian saja. Boleh diskusi?
Dijawab semakin aja ya. Dijawab berdasarkan apa yang dipahami dari tadi menonton video. Mau ditanyain? Sama? Ya? Oh boleh boleh. Kelompok 1 sudah nomor berapa? Kelompok 3. Oke. Kelompok 3 sudah nomor berapa? 3 juga. Kelompok 2? Sudah. Oke, mantap kelompok 2. Oke, kelompok 1 sudah semua? Sudah? Kelompok 2 sudah semua? Sudah. Kelompok 3 sudah? Sudah. Oke, mantap ya. Sekarang silakan buka lagi lembar selanjutnya, pengumpulan data. Pengumpulan data. Sudah? Sudah dibuka? Bawa HP semua? Bawa. Di sini ada barcode, 2 barcode. Dari barcode tersebut boleh di-scan. Ya, boleh keluarkan HP-nya, boleh di-scan barcode-nya. Ada 2 materi. Yang pertama, komunikasi dalam praktik pekerja sosial. Yang kedua, buku ajar tentang komunikasi
relasi pekerja sosial. Silakan di-scan dari barcode-nya. Kemudian karena ini berkelompok, silakan dibagi tugas. Mungkin ada 3 yang membuka HP, kemudian membaca masing-masing materi. Ada yang sambil menulis dari teman-temannya yang sudah membaca. Setelah itu, silakan tulis data yang kalian peroleh di kolom. Paham? Ada yang mau ditanyain? Tidak. Jadi silakan di-scan, kemudian dibaca materinya. Setelah dibaca materinya, silakan dituliskan apa yang kalian temukan dari materi tersebut. Silakan, ada yang buka HP-nya buat baca materi, ada temannya yang menulis. Oke, langsung berdiskusi. Silakan di-scan. Siapa yang nulis? Oh, temennya ya? Oke, boleh dibaca ya. Jadi dibaca sendiri materinya, kemudian coba ditemukan data-data terkait tentang pertanyaan tadi yang sudah ditanyakan oleh teman-teman ketika setelah menonton video. Ketemu? Ya. Oke, kita apa yang ditemukan? Mungkin komunikasi verbal. Oh, komen udah dapat ya? Iya. Pengertiannya ya? Iya. Oke, boleh ditulis ya. Verbal berarti ada non? Verbal. Oke, silakan ditulis. Kelompok 2, apa yang didapat? Oh, sudah dapat tekniknya. Oke, apa aja tekniknya? Empati, mendengarkan, menanyakan, menggunakan bahasa. Oke, silakan ditulis ya data yang diperoleh. Kelompok 1, sudah dapat datanya? Konsepnya ya? Oke, silakan ditulis ya. Datanya silakan dituliskan di kolom. Masing-masing anggota mencari ya dari bukunya, dari materinya, silakan dicari, ditulis. Kalau temannya capek kanannya boleh ya. Ini buat Nanti disuruh satu teman yang menulis semua gantian. Jadi temennya juga baca materi. Boleh gantian ya. Oh ya, tadi yang ini ya nulis ya. Betul ya? Ya. Oke. Yang ini udah betul belum nulisnya? Belum. Masih sini ya. Oke.
Sudah semua? Sedikit lagi? Oke, boleh minta ini apa? Boleh pakai WiFi ibu? Kalau ada yang nggak punya paket ya? Sudah nomor berapa? Sudah? Oke, kelompok 2 sudah? Dikit lagi bu. Dikit lagi. Oke. Sedikit lagi ya. Oke. Sudah? Kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 1 sudah? Sudah, oke. Kalau sudah semua mengumpulkan datanya, sekarang silakan buka lagi LKPD-nya. Pada bagian pengolahan data, sudah? Tadi kan materi saja. Sekarang coba analisis dari pertanyaan tadi. Tadi kan cuma komunikasi verbal apa, verbal apa, tekniknya apa saja. Sekarang coba dianalisiskan dengan pertanyaan teman-teman kelompoknya tadi. Iya, yang ini. Buka. Benar? Oke. Coba baca. Apa perintahnya? Diskusikan dengan teman sekelompok mengenai data yang kalian peroleh, lalu tuliskan hasil diskusi. Oke. Ditulis ya. Hasil diskusinya, analisisnya ditulis di pengolahan data. Ada yang masih kurang mengerti perintahnya? Mengerti? Jadi tadi pertanyaannya ada 3. Tiga pertanyaannya tadi setelah kalian membaca materi dan sudah kalian tulis data yang kalian terima dari materi tersebut, sekarang silakan dianalisis, diskusi, kemudian ditaruh di sini 3 pertanyaan tadi. Silakan ditulis ya. Oke, masih dengan orang yang sama menulis? Boleh gantian. Pegang nggak tangannya? Enggak, oke. Sudah gantian yang menulis? Sudah, oke. Ini udah. Tapi nanti kamu ya, oke. Sudah bergantian yang menulis? Oke. Yang lainnya boleh berdiskusi ya tentang jawabannya. Boleh dilihat lagi hasil yang sudah diperoleh datanya. Masih temennya kalau 1 doang yang menulis ya. Silahkan kerjasama kelompok.
Ada yang tidak mengerti? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ya? Paham ya instruksinya ya? Data yang tadi diperoleh dianalisis dengan pertanyaan. Kelompok 1 sudah berapa? Sedikit lagi. Kelompok 2? Nomor berapa? Sudah? Kelompok 3? Sudah. Oke. Kelompok 1 sudah. Sudah juga? Oke. Karena sudah semua, sekarang dengarkan Ibu semuanya. Oke. Perintahnya nanti kalian akan mempresentasikan hasil analisis kalian dari kalian menonton video tadi. Yang pertama tadi, ketika kalian sudah menjawab pertanyaan sesuai kemampuan kalian, kalian sudah mengolah data, kalian sudah menganalisis data. Selanjutnya kalian akan mempresentasikan. Nah, ketika mempresentasikan juga, kalian diharapkan melakukan simulasi sederhana. Tadi ada pertanyaan tentang teknik, bukan? Nah, kemudian di materi ada bukan tentang teknik? Ada tadi kelompok berapa yang menemukan teknik? Kelompok 2 ya? Teknik-teknik komunikasi tadi ya? Apa saja? Empati, mendengarkan dengan baik, menanyakan yang baik, menggunakan bahasa yang jelas. Nah, dari teknik tersebut, silahkan kalian lakukan simulasi sederhana. Seperti boleh mencontoh video tersebut ya. Nah, untuk menunjang kalian simulasi, Ibu ada 3 media, 2 nih ya. Satunya nanti Ibu meminjam handphone kalian. Yang pertama buku. Yang kedua baju. Nah, masing-masing silahkan kalian buat simulasinya dari media ini tentang tadi materinya apa? Teknik komunikasi. Ada yang menyatakan teknik komunikasi selain kelompok 2? Menyatakan teknik komunikasi? Teknik komunikasi yang empati sudah? Oke. Mencatat teknik komunikasi yang empati bahasa. Oke. Nah, dari data tadi itu silakan kalian jadikan simulasi. Siapa yang mau buku? Oh, kelompok 1 boleh. Siapa yang mau baju? Kelompok 2 boleh. Berarti kelompok 3 dapat handphone ya? Iya, handphonenya boleh dijadikan jadikan remote. Nanti Ibu carikan TV-nya. Oke. Sekarang silahkan kalian menentukan siapa yang menjadi klien, siapa yang menjadi pekerja sosial, siapa yang menjadi masyarakat atau klien lainnya atau anggota di tempat tersebut. Boleh diskusi ya? Ada yang mau tanya? Ada. Oke. Silakan diskusi. Siapa yang mau jadi bermain perannya? Tapi ingat ya, ketika presentasi silakan dibagi.
jadi pekerja sosial, berarti temennya yang lain jadi anggotanya ya, masyarakatnya, kemudian lainnya. Oke, silakan didiskusikan dulu ya. Kelompok 3 sudah dapat, siapa jadi dia? Saya. Oke, siapa yang jadi pekerja sosialnya? Saya. Oke, yang jadi anggotanya? Saya. Oke, coba ya. Di kelompok 1 siapa kalian? Kalian. Peksos berarti 3-nya jadi? Oh, oke, boleh. Oke, sudah dapat semua ya? Ya. Silakan dibuat dulu ininya apa? Simulasinya, materinya, apa yang mau disampaikan. Sederhana saja ya, gak usah yang dari pembukaan banget. Ibu hanya ingin melihat bagaimana tiap-tiap kelompok menerapkan komunikasi yang efektif. Oke? Boleh kasih waktu. Sudah? Sudah? Apa? Boleh misalnya mungkin kalau di meja misalnya jadi pilihannya 2 kali kan pilihannya misalnya terus anggakan ibu boleh dijawab sudah? Dapat? Sudah? Oke. Sudah? Sudah. Ya, Pak. Oke, tadi di kelompok 1 menanyakan ibu presentasinya kapan. Jadi presentasi dulu. Jadi kalian bandingkan hasil kalian jawaban sementara sama jawaban setelah membaca materi yang kalian analisis tadi. Kemudian setelah selesai analisisnya, silakan simulasikan perannya tadi. Ibu hanya ingin melihat bagaimana teknik komunikasinya, bagaimana kalian berkomunikasi secara efektif. Itu saja. Tidak harus kayak pembukaan, merancang situasinya, hanya simulasi sederhana. Kira-kira kalian dari materi yang kalian pelajari itu kalian sudah paham atau belum? Kelompok ini sudah ya? Kelompok sudah? Tinggal kelompok 1? Sudah, oke. Sudah semua? Sekarang siapa yang mau presentasi pertama? Saya. Oke, kelompok 3 udah siap ya? Iya. Oke, silakan kelompok 3 presentasikan. Teman-teman yang lain boleh disimak ya, sekaligus kita mengkoreksi apakah jawaban dari kelompok 3 sudah benar. Oke, silakan kelompok 3 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, perkenalkan nama saya Karina Kirismandari. Perkenalkan nama saya Esa Maria. Saya Safira Blasudara. Di sini kami akan membandingkan jawaban
Sebelum kami membaca materi, dengan sesudah kami membaca materi. Untuk pertanyaan pertama, mengapa dalam video tersebut penting bagi seorang pekerja sosial untuk menguasai komunikasi verbal dan non-verbal? Sebelum kami membaca materi, jawabannya adalah penguasaan komunikasi verbal dan non-verbal penting bagi pekerja sosial karena membantu membangun hubungan yang kuat dengan klien, memungkinkan mereka untuk memahami dengan baik kebutuhan dan perasaan klien, serta menunjukkan empati yang diperlukan untuk memperkuat hubungan kerja. Dan hasil jawaban tersebut beda dengan setelah kita membaca materi, yaitu menguasai komunikasi verbal dan non-verbal sangat penting bagi pekerja sosial karena kemampuan memperhatikan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara juga membantu dalam menafsirkan pesan yang tidak diungkapkan secara verbal. Dengan demikian, penguasaan komunikasi verbal dan non-verbal memungkinkan pekerja sosial untuk memberikan hubungan yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan klien. Ya. Oke, berarti di kelompok 3 ada perbedaan tadi ya. Di pertanyaan nomor 1 ya, komunikasi. Oke, apa pengalamannya setelah membaca? Pengalamannya mungkin kita lebih paham ya tentang komunikasi verbal dan non-verbal. Oke, yang sebelumnya tadi masih kurang paham ya. Nah, setelah membaca materinya sudah cukup paham. Oke, sekarang kita coba lihat simulasi sederhana ya dari kelompok 3. Oke, siapa tadi yang jadi klien pekerja sosial? Saya. Ya. Dan jadi anggotanya ya pekerja. Oke. Oke, baca dulu ya. Ya. Boleh dipersiapkan ya. Tadi TV ya? Iya, TV. Oke, berarti ada yang menonton TV ya? Iya. Tadi aja dimasukkan. Oke. Sudah? Cukup ya? Sudah. Boleh kita simak dulu ya simulasi dari kelompok 3. Baik, kita mulai Bu ya. Ya, boleh. Hari ini hari apa? Hah? Hari ini hari apa? Hari ini hari Jumat. Hah? Hari ini hari Jumat. Apa? Hari ini hari Jumat. Hari ini hari Jumat. Hari ini hari Jumat. Oh, baik. Terima kasih. Oke, kita tadi kelompok 3 sudah mencoba simulasi sederhana ya. Tadi tekniknya yang digunakan apa? Teknik komunikasi. Dengan tadi soalnya lembut, bahasa apa? Angel. Oke, tadi yang Samira tadi yang ngomongnya agak putus ya, ragu. Oke, kemudian dijawab sama pekerja sosialnya dengan lembut. Berarti ini termasuk komunikasi apa? Lembut. Bahasa yang santun. Berarti menggunakan empati dan bahasa yang mudah dimengerti. Paham ya teman-teman semua ya? Oke, silakan duduk kelompok 3. Terima kasih. Sekarang silakan kelompok satu lagi. Kita dulu. Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 dengan medianya buku. Oke. Hati-hati. Oke, kelompok 3 dan kelompok 2 perhatikan
perkenalkan ya temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Belanda Putri. Saya Belanda Putri Sami. Saya sudah dibayar juga. Saya Ikan Fadila. Kami di sini akan membacakan hasil jawaban kami sebelum dan sesudah kita membaca materi. Baik, sebelumnya saya akan membacakan pertanyaan. Apa saja hambatan atau masalah yang mempengaruhi komunikasi? Jawabannya yaitu beberapa masalah dan hambatan yaitu gangguan fisik seperti kebisingan atau jarak yang terlalu jauh, perbedaan dalam cara pandang atau persepsi antara pemilu dan penerima. Pesan tentang bahasa sulit yang dimengerti, selain itu juga masalah emosional, suasana hati yang buruk dan juga tekanan. Berikut adalah jawaban kita setelah kita membaca materi adalah hambatan fisik, jarak yang terlalu jauh atau hambatan fisik seperti kebisingan, hambatan psikologis, perbedaan sikap, minat atau motivasi antara komunikator, hambatan sosial dan budaya, latar belakang budaya yang berbeda antara individu yang terlibat dalam komunikasi, hambatan linguistik, penggunaan bahasa yang tidak jelas. Oke, berarti tadi ada perbedaan atau tidak terlalu berbeda? Jawaban yang sebelum membaca materi sama yang sesudah. Ada perbedaan sedikit ya. Tadi jawabannya secara umum yang sebelum membaca materi sudah hampir benar ya, digambarkan. Ada hambatan fisik, ada hambatan linguistik, kemudian didalami lagi pada jawaban yang setelah membaca materi. Oke, gimana pengalamannya setelah membaca materi? Lebih paham ya? Tadi cuma menyimak video saja. Di video itu ada tekniknya juga, tapi tidak begitu jelas apa saja tekniknya. Oke, sekarang silakan kelompok 1 untuk melakukan simulasi sederhana. Siapa yang jadi klien? Jadi klien pekerja sosial? Oke, sisanya menjadi lebih. Oke, silakan. Simulasi perannya silakan seperti apa dengan media buku tadi. Boleh teman-temannya diperhatikan ya. Suaranya nggak dibesarkan ya? Suaranya dibesarkan supaya teman-teman lain dengar. Oke? Assalamualaikum. Selamat pagi, Cek. Selamat masuk. Gimana ya? Oh, ini aku taruh meja deh kayaknya. Oh, aku udah lihat. Oke. Nah, buku nggak ada ya, Mak? Aku di meja gimana sih? Masa nggak tahu? Kamu tadi lupa katanya. Nggak ada, Nak, buku. Ada.
menaruh di mana bukunya. Oke, silakan ditutup. Baik, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok 3. Oke, kelompok yang lain silakan matikan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil PKPT kami. Yang pertama dari pertanyaan sebelum membaca materi. Pertanyaannya, teknik komunikasi apa saja yang digunakan sehingga komunikasi menjadi lebih efektif? Jawaban sementara yaitu termasuk mendengarkan aktif, memberi umpan balik, mengajukan pertanyaan terbuka, menggunakan bahasa tubuh, empati, dan mengafirmasi pemahaman. Lalu setelah kita membaca materi, jawabannya kami mendengarkan. Jawabannya kami temukan yaitu beberapa teknik komunikasi yang digunakan agar komunikasi menjadi lebih efektif antara pekerja sosial dan klien meliputi empati, mendengarkan aktif, menanyakan pertanyaan terbuka, penggunaan bahasa yang mudah dimengerti, dan komunikasi non-verbal yang efektif. Oke, sudah ya. Berarti tadi ada perbedaan tidak yang sebelum membaca materi dan sesudah materi pada teknik? Di teknik yang pertama tadi ada apa saja? Yang pertama ada empati, mendengarkan aktif, menanyakan pertanyaan terbuka, penggunaan bahasa yang mudah dimengerti, dan komunikasi non-verbal yang efektif. Itu setelah membaca ya. Yang sebelumnya hanya itu yang sebelumnya. Oh, yang sebelumnya. Oke, berarti yang sesudahnya lebih jelas lagi ya penjelasannya. Oke, kelompok 2 ini jawabannya sudah sangat mendekati ya. Oke, berarti pada pertemuan sebelumnya sudah memahami ya materi tentang komunikasi ya. Oke, sekarang silakan kelompok 2 untuk melakukan simulasi peran ya. Perannya menggunakan baju. Oke, siapa jadi klien? Yang media sosial? Oke, sisanya jadi anggotanya ya. Oke, silakan dimulai. Perhatikan ya kelompok 3 dan kelompok 1 ya. Aku pakai baju apa ya? Warna pink, Bu. Oke. Aku tadi pakai baju apa ya? Warna pink, Bu. Iya, ya. Aku tadi pakai baju apa ya? Aku lupa. Aku pakai baju apa ya? Warna pink, Bu. Oke. Ya,
Ada lagi nih Bu. Iya. Pelan-pelan. Udah mau pakai baju yang di depannya aja loh. Oke, silakan sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kelompok 2 ini ya lucu-lucu ya, mendalami peran ya tadi jadi PKK ya. Itu udah pakai baju dengan raja, itu contoh komunikasi apa? Tidak efektif, karena menyampaikannya apa? Marah. Contoh menjadi peran antagonis siapa ya? Mau jadi ini aktor nanti ya, terus ya. Mendalami karakter ya. Yang jadi kliennya tadi tersiksa nggak? Tersiksa nggak jadi kliennya tadi? Tersiksa ya. Disentak-sentak ya, sakit ya. Oke. Yang jadi psikolog sosialnya? Beracu ya. Oke. Jadi tadi kelompok dua tadi menggunakan teknik apa? Teknik apa? Kelompok 2 tadi? Empati tadi si pekerja sosial tadi ngambek ya? Beracu ya? Kliennya beracu ya? Terus dibujuk terus, ibu pakai warna pink, bu pakai warna pink sampai mau ya? Oke, berarti tadi menggunakan empati, bahasanya tadi lembut ya, supaya kliennya tahu maksudnya apa. Bukan tadi yang itu bu pakai baju yang mana aja di lemari ya. Oke, itu contoh yang tidak efektif. Oke, semuanya sudah presentasi. Sekarang sebagai penguat ya, perhatikan ya sebagai penguat. Ini sudah ya TV-nya nih ya. Oke. Sekarang sebagai penguat ya. Tadi di awal di gambar tadi menjelaskan komunikasi. Apa komunikasi itu? Pertukaran informasi. Oke, menerima pesan dari siapa? Komunikator. Jadi di dalam komunikasi ada unsur. Tadi di gambar tadi ada siapa saja? Komunikator, klien, saluran komunikasi, kemudian apa? Konteks komunikasi dan pangkal. Saluran komunikasi tadi apa? Media dan metodenya. Ada yang secara langsung, ada yang tidak. Kalau tidak menggunakan apa? Handphone atau media sosial lainnya ya, diketik, kemudian butuh beberapa waktu dulu untuk sampai pesannya. Sedangkan kalau saluran komunikasinya secara langsung lebih cepat, langsung ketika ibu tanya langsung dijawab, langsung dapat umpan. Paham ya? Kemudian tadi pertanyaan di kelompok berapa? Kelompok 3 ya? Verbal dan verbal. Kalau verbal apa? Menggunakan kata atau berbicara secara langsung. Kalau non verbal
positif. Maksudnya apa? Yang ditangkap klien dengan apa yang ingin disampaikan sesuai. Misalnya tadi sudah disimulasikan ya. Misalnya tadi mau nanya di mana bukunya, dijawabnya tidak sesuai atau dijawabnya marah-marah, akhirnya kliennya nggak menangkap maksudnya apa. Nah kemudian ketika pekerja sosial tadi memberitahukan dengan lemah lembut, bahasa yang jelas, komunikasinya lebih mudah, lebih ditangkap. Nah ini komunikasi efektif. Kalau yang tidak efektif seperti yang tadi ya, yang 3A2 di sini yang sebagai anggotanya ya, yang marah-marah ya. Nah itu salah satu bentuk komunikasi tidak efektif karena cepat informasi yang disampaikan, kliennya tidak begitu mendengar atau kliennya merasa sakit hati, jadi tidak begitu fokus dari apa yang disampaikan. Kemudian ketika kalian simulasi tadi sudah menerapkan teknik komunikasi tadi apa saja? Mendengarkan dengan aktif, menggunakan bahasa yang jelas, menggunakan komunikasi nonverbal, itu termasuk dalam teknik komunikasi. Nah, yang terakhir, hambatan. Dalam komunikasi pasti ada yang namanya hambatan. Hambatan bisa diminimalisir. Jadi nanti ketika kita atau anak-anak semua menjadi pekerja sosial, bekerja, melayani klien, mendampingi klien, ketika serasa ada hambatan bisa diatasi dengan lebih cepat. Contohnya hambatan fisik, misalnya tadi lansianya jaraknya jauh dengan kita, didekatkan supaya apa? Terdengar. Kalau misalnya hambatan psikologis, lansianya gampang marah-marah, berarti psikologis hambatannya apa? Coba kita komunikasi dengan lebih lembut. Paham ya? Dan terakhir, menggunakan informasi yang begitu banyak. Itu bukunya di sana, bajunya di sana. Terlalu banyak informasi yang didapatkan, akhirnya blank. Akhirnya tidak tahu maksudnya mau apa, seperti itu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, di tahap terakhir kita itu adalah coba dibuka LKPD-nya. Dibuka LKPD-nya yang paling terakhir. Ada kesimpulan. Oke, sebelum kesimpulan, sekarang kita coba peregangan dulu ya. Oke, coba peregangan dulu. Silakan berdiri, kita nyanyi dulu sambil peregangan. Oke, sebelum menulis kembali, berpikir kembali, silakan berdiri. Ini pasti lagunya sudah tahu semua ya. Oke, silakan berdiri. Dilurus-luruskan ya, sampai tidak menulis. Lumayan ya. Oke, sekarang silakan lagunya seperti ini. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping kupunya terbang, tangan ke depan ikan berenang, tangan di meja siap bekerja. Bisa? Lengannya diginiin ya, supaya luas ketika nanti menulis kembali. Oke, 1, 2, 3, bareng-bareng. Tangan ke atas
Dan capek ya. Silahkan dibuat kesimpulan singkat saja tentang materi hari ini. Kelompok 2 sudah? Belum? Oke. Kelompok 1 sudah? Kelompok 1 ini sudah? Oke. Sudah selesai kelompok 3, kelompok 3, kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 1? Belum, dikit lagi ya? Oke, silakan ditunggu dulu kelompok 1. Sudah? Sudah. Oke, sudah semua ya? Kalau sudah semua, silakan duduk kembali sesuai dengan kita kembali ke masing-masing. Silakan disusun kembali masing-masing. Oke anak-anak, gimana pembelajaran hari ini? Iya, jadi hari ini belajar menemukan konsep. Jadi kalian yang mencari, kalian yang menemukan, kalian yang mendapatkan. Oke, kita sudah sampai di akhir kegiatan kita. Tapi sebelum itu ibu mau coba anak-anak semua untuk melihat ya apakah setelah kita melewati kegiatan tadi sampai kepada tahap kesimpulan, sampai kita selesai, ibu melihat setiap individu anak-anak ini sudah punya konsep apa belum. Nah, ibu ada 10 soal ya sebagai penutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silahkan diisi. Ada 10 soal. 5 menit cukup ya? Iya. Ini merefleksikan kegiatan kita hari ini apa saja ya? Supaya tadi kan kelompok. Ini supaya setiap anak-anak itu ibu tahu sampai mana batas kemampuannya. Ya, silakan ditulis nama, kelas, silakan ditulis nama, silakan
Silakan ditulis nama kelasnya ya. Ditulis nama kelas, ditulis nama dari kelasnya, silakan dijawab. Kerjakan sendiri saja ya. Hanya untuk mengetahui apakah semua sudah paham materi kita hari ini ya. Dan ini sudah bertanya, mengidentifikasi, mengolah, mengumpulkan sampai tahap yang terakhir menyimpulkan. Semuanya sudah selesai. Sekarang kita tinggal merefleksikan saja ya. Kira-kira bagaimana materi hari ini, bagaimana apakah yang sudah didapat, silakan dijawab. Jawab sendiri-sendiri ya. 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 Ini untuk merefleksikan saja ya. Kira-kira sudah paham atau belum tentang konsep materi kita hari ini? Sendiri-sendiri ya. Sendiri-sendiri, jangan nyontek. Kita merefleksikan ya, merefleksikan hari ini materi apa saja. Jadi coba dijawab sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri ya. Sudah? Sudah, oke. Siapa yang sudah? Yang belum tinggal satu. Oh, sudah. Sudah semua? Sudah. Oke, boleh dikumpulkan ke depan ya. Diongkot saja. Dikumpulkan di depan, diongkot saja ya. Oke, sudah semua? Sudah. Oke, sudah semua ya. Oke, terima kasih. Nanti akan dikumpulkan ya. Oke, anak-anak. Kita sudah melewati kegiatan pembelajaran ini dari melihat gambar tadi, kemudian bertanya dari video, kemudian identifikasi, mengumpulkan data, membuat data, membuat kesimpulan. Tadi juga sudah merefleksikan ya materi hari ini dalam bentuk soal pilihan ganda. Sekarang Ibu mau coba merefleksikan bagaimana metode hari ini. Bagaimana? Apakah bisa dimengerti? Boleh fokus dulu. Bagaimana metode hari ini? Apakah bisa dimengerti? Bisa. Bosan tidak? Enggak. Kira-kira menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Oke, diharapkan nanti di pertemuan selanjutnya kita lebih seru lagi ya, lebih aktif lagi. Ada yang ingin disampaikan tidak keluhannya kepada Ibu? Bu, materinya susah. Bu, materinya ribet. Ada yang mau disampaikan? Tidak? Tidak ada ya? Capek gak menulisnya? Lumayan, kamu yang nulis ya? Jadi tadi Ibu sengaja diganti-gantian supaya dapat semua gilirannya ya. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan pada kegiatan hari ini, Ibu harap kita semua bisa bertemu lagi pada materi selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya tentang relasi dan interaksi dalam pekerjaan sosial.
Ya, silakan kepada ketua kelas izin doa. Persiapan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah sudah berdoa. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi